Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Sukron Kamil. Pagi, Pak Rahman. Terima kasih, Bapak sudah bersedia. Ya, sudah bersedia di pagi hari suatu kehormatan yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, ya, kami semua bangsa Indonesia semuanya, yang terutama generasi penerus, ya, generasi muda, generasi yang sedang-sedang, generasi yang perlulah apa inspirasi dari tokoh seperti Bapak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, beliau ini adalah Profesor Dr. Sukron Kamil dari UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Sekarang Tangsel, ya, Tangsel, ya. Sekarang Sekarang wilayah sedang. Tangsel. Namanya Iya, masih tetap Ciputat, Pak. iya, saya sedang Ciputat itu Ciputat. tetangganya Chicago. Iya, terima kasih, Prof. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Surahman Dimyati, dan ini luar biasa, Pak Rahman ini mendedikasikan untuk umat dan bangsa ya, lewat podcastnya. Ini seingat saya yang keberapa? Kedua apa yang ketiga kalau salah. Ya, Ini yang ketiga. betul. Dan hari ini kita ingin membahas mengenai apa namanya etika sosial di Indonesia ya, di dalam praktek-praktek politik dan sosial di Indonesia itu ya. Kalau mau ditampilkan yang sudah saya kasih itu bagus juga, tapi kalau nggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, salah satu yang saya tulis itu di buku yang saya tulis itu, yang itu terbit tahun 2000 apa ini 2021 ya. Jadi ini apa sekitar apa 2 tahun lalu itu ya. Itu etika Islam, kajian etika sosial dan lingkungan hidup ya. Yang ya alhamdulillah cukup diterima oleh pasar, ini lagi mau dicetak ulang bahkan ini ya. Ya, ini kan berarti fakta ini. Iya, nggak mungkin dicetak ulang oleh penerbit. Penerbitnya itu Prenada ya. Kalau nggak Iya, iya. diterima oleh pasar itu ya, karena mungkin persoalan Indonesia secara umum, bahkan dunia Islam lebih lebih luas lagi, dunia secara umum itu adalah di penerapan etika, terutama etika sosial dan lingkungan hidup gitu ya. Mungkin suatu kalilah kita bicara khusus mengenai lingkungan hidup ya. Tetapi yang ingin kita bicarakan hari ini adalah yang kita sebut sebagai apa namanya etika sosial gitu ya. Nah, saya kira problem-problem apa di Indonesia, eh, eh, kalau saya mau bilang itu apa namanya akarnya itu adalah di persoalan etika gitu ya. Misalnya, kenapa kita ada di dalam kubangan dalam tanda petik krisis terus itu ya. Ya, misalnya kita ini mau masuk ke negara maju itu kan masih cukup jauh. Kenapa? Karena kita ini adalah negara kaya. Makanya kalau waktu saya riset di Monash itu, teman-teman di Australia itu ngeledekin itu ya, kita-kita itu ya. Katanya, kenapa ini di Monash ini sebenarnya kan nggak begitu nikmat ininya ya. Sama dengan juga di Amerika dalam beberapa, misalnya musim ya. Ya kan, kalau di Indonesia kan sedang-sedang aja tuh, musim panasnya nggak terlalu tinggi gitu ya, musim dinginnya juga kayak sekarang musim hujan mah ada musim panasnya gitu ya. Kalau di tempat tertentu kan dingin itu kayak di Amerika, kalau saya nggak pakai ini kadang budukan itu ya. Kalau nggak pakai apa namanya, Iya, kayak di kalau bulan-bulan saya kayak sekarang lagi ah, musim dingin, iya musim itu ya. dingin. Yang saya nggak kuat itu apa namanya, dinginnya itu kan. Kadang-kadang pakai jaket, jas dan lain-lain berlapis-lapis. Ya. Belum lagi mengenai kekayaan alamnya. Indonesia kan sempurna dilihat dari manapun. Tongkat dan batu pun jadi tanaman. Terus saya bilang, kenapa negara-negara sebenarnya banyak kekurangannya kayak Australia secara wilayah, apalagi di daerah-daerah seperti Eropa itu ya, itu dinginnya lebih parah lagi gitu kan.
Tetapi kita ini tidak pernah bisa menjadi negara maju gitu ya. Katanya Tuhan itu pernah diprotes. Wahai Tuhan, katanya, kenapa engkau ciptakan Indonesia itu sempurna dalam tanda petik gitu ya. Apa namanya, sementara daerah-daerah lain nggak sempurna gitu ya. Ya, banyak kekurangannya itu ya. Kalau di Indonesia tanahnya pun kan subur itu ya. Katanya diledekin. Ya sudah, kalau di tempat lain katanya pimpinannya nanti cerdas-cerdas dan baik-baik. Kalau di Indonesia sebaliknya katanya. Akhirnya kita menjadi negara yang nggak pernah maju katanya. Iya. Jadi ini problem, dan hemat saya pernah diundang juga oleh salah satu fraksi di DPR, fraksi Golkar ya, persoalan krisis akhlak gitu ya. Ya memang kita bisa disebut saat ini sedang terjadi krisis akhlak gitu ya. Coba saja ya, apa namanya, ini Indonesia itu ya, kekayaan Indonesia itu kan luar biasa. Kenapa kita tidak pernah maju gitu ya? Salah satunya yang paling nampak itu adalah kita sering disebut sebagai bangsa apa namanya, kleptokrasi ya, bangsa di mana elitnya tukang maling gitu kan. Itu kalau saya ngajarin anak-anak apa namanya PAI itu ya, pendidikan agama Islam di Al Azhar itu, di Al Azhar Indonesia, karena saya juga ngajar di dua lembaga itu ya. Dulu saya ikut mendirikan lembaga itu, sehingga memang hari ini masih sebagai dosen tidak tetap. Tapi kalau saya bilangin, pendidikan agama Islam itu berhasil enggak sih sebenarnya menciptakan orang yang secara etika Islam itu apa namanya kuat gitu ya. Ya saya bilangin secara umum sih berhasil ya. Para ulama, para kiai, para guru secara umum kan punya integritas gitu. Tetapi kalau di ruang publik, terutama mereka yang bergerak di bidang apa namanya politik dan ekonomi, kan problematis kan. Di birokrasi itu ya, misalnya termasuk di kelembagaan, tiga kelembagaan lagi ya, kelembagaan yang kita sebut apa nama eksekutif udah sejak masa lama kan, apa namanya legislatif yang harusnya itu mengontrol, melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintah, juga sebagai negara, sebagai kelembagaan yang korup gitu kan. Karena kan apa namanya, saya kira sekarang itu kan korupsi bedanya dengan Orde Baru melibatkan lembaga legislatif ya, karena besarnya biaya kontestasi, sementara nggak pernah apa negara ya memikirkan soal dana partai, yang kemarin di dalam dialog apa debat presiden itu salah satu kandidatnya bicara itu kan. Ya saya kira kan. Sehingga memang hingga hari ini uang apa namanya APBN kita itu kan bocornya tinggi dan tidak pernah berubah, 30% itu ya dari anggaran yang ada, yang konon kabarnya kalau ditumpuk saja kayak seperti dibilang Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya Prabowo gitu kan, kalau ditumpuk saja uang yang dikorupsi di Indonesia itu melebihi pegunungan Everest itu kan, pegunungan tertinggi di dunia. Itu gimana itu ya, kadang-kadang malu sebagai muslim gitu ya. Tetapi disinilah yang disebut etika Islam itu, atau yang integritas yang berbasis etika itu memang tidak bisa berdiri kecuali terkait dengan banyak kelembagaan, di mana manusia itu adalah anak sosialnya, anak kelembagaan politik, kelembagaan sosial dan lain-lain itu ya. Ini Uh, kan waktu yang tepat sekali, Bro. Betul. Ketika dikatakan katanya umat Islam 90% lebih ya, katanya Betul. ya. Ini kan 87 sekarang. kesempatannya. Apa? 87 benar. 87 ya. Sekarang 80% sekarang. adalah umat Islam. Nah, mestinya kalau dengan ya, apa yang Prof sampaikan sekarang ini kan waktu yang sangat tepat. Uh, Kalau kita mengingat bahwa ini loh, kita nggak boleh ini. Korupsi itu nggak boleh. Tapi sebetulnya kan bukan hanya umat Islam. Kata korupsi itu bukan hanya, mungkin di Kristen pun juga tidak boleh, di apa Protestan juga nggak boleh, di Katolik nggak boleh, Protestan nggak boleh, di Hindu juga nggak boleh, di Buddha juga nggak boleh. Ya ini karena ini yang paling besar 87%-nya umat Islam. Ini harus jelas ini. Silakan, Rob. Ya, Sudah bagus sekali. ya memang sih ya harus dibilang, karena
orang Islam di Indonesia mayoritas, maka yang menghuni lapas termasuk lapas korupsi juga orang Islam gitu ya. Ya. Nah, tetapi hemat saya kan harusnya orang yang beragama Islam harusnya kan lebih kuat apa namanya penjagaan dirinya atas tindakan korupsi. Tapi disinilah manusia itu kan esensi dari nafsu itu adalah dunia. Dunia itu adalah sesuatu yang dekat artinya gitu ya. Karena itulah ya, untuk menjadi pejabat publik itu yang susah itu kan bagaimana misalnya terhindar dari godaan-godaan ingin kaya gitu ya. Godaan-godaan ingin apa namanya terlalu banyak uang gitu ya. Kan problem korupsi di kita ini meskipun ada karena by need gitu ya, karena kebutuhan, yang susah itu kan by greed itu yang mayoritasnya kan. Jadi orang sebagaimana kata Nabi kalau dikasih satu emas, ya satu gunung emas pengennya dua gunung emas itu kan. Yang di dalam Quran itu surat Al-Adiyat itu kan disebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu pada dunia itu terutama kekayaan material, kekuasaan yang kita sebut harta, tahta dan cinta itu kan sangat kuat itu ya. Karena itulah kita sering mendengar seorang kenapa korupsi kalau di legislatif itu karena dia harus mengembalikan modal ketika pemilu yang sebentar lagi kan ini. Kedua, dia harus apa namanya menyiapkan modal untuk pemilu akan datang gitu ya. Yang ketiga itu dia harus memperkaya diri. Kenapa? Karena di Indonesia itu kan feodal. Jadi kalau seorang penguasa, orang punya kekuasaan itu hanya akan dianggap kalau memang terlihat perlente, mobilnya mobil mewah gitu ya. Kalau mobil sejuta umat kayak Avanza itu tidak dipandang gitu kan. Ya, itu masalahnya dan itu orang tidak kuat dengan godaan-godaan yang seperti itu. Padahal sebenarnya itu ya, kalau di dalam Islam itu ke doa yang dipanjatkan saja kan, misalnya kita nggak boleh terlalu besar keinginan kita untuk dunia gitu. Karena itu kan disebut hubud dunia. Meskipun ya saya bilangin hidup ini bukan berarti miskin gitu ya, tetapi harus berkecukupan. Yang saya sering ledekin kalau di hadapan jamaah atau mahasiswa itu ya yang penting kan punya kepribadian itu punya mobil pribadi, rumah pribadi gitu. Atau pas-pasan itu pas pengen punya rumah ya ada gitu, pas pengen beli mobil mah ada gitu ya. Cuma bukan berarti berlimpah apalagi untuk kepentingan 7 keturunan. Itu urusannya takdir dia nanti gitu ya. Nah, ini saya kira apa namanya yang problematik. Misalnya kasus kayak IKTP itu yang dulu itu kan dari 5 triliun separohnya itu dikorupsi itu kan. Ini yang repot itu ya, yang termasuk yang belakangan ini kasus kayak Departemen Pertanian itu kan. Masa di rumahnya aja ada berapa miliar itu kan. Ya kan. Saya lupa itu angkanya yang kemarin rame. Demikian juga dengan di Kominfo itu kan. Jadi ini memang problem kita ini di sini. Kenapa? Karena bagaimana negara bisa maju? Karena mereka itu memimpin bukan apa namanya untuk kepentingan mensejahterakan bangsa gitu ya. Tetapi untuk kepentingan diri sendiri yang di dalam bahasa politik sekuler itu tidak punya nasionalisme, tidak punya keinginan untuk kepentingan memajukan bangsa dan negara, kepentingan memajukan kepentingan umum, tetapi kepentingan diri sendiri gitu ya. Padahal misalnya kalau di dalam Islam juga di dalam agama lain ya apa namanya itu kan terkenal ya khairun nas anfa'uhum linnas itu hadis Nabi kan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama bukan bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya saja gitu ya yang karena itulah maka apa namanya ciri pemimpin yang baik gitu ya yang sekarang sedang lagi ini kriteria utamanya kan minimal di 2 hal itu ya yang satu itu disebut al-qawi. Al-qawi itu punya kapasitas fisik dan kapasitas moral gitu ya. Terutama yang saya kira termasuk di dalamnya adalah kapasitas intelektual, minimal kapasitas fisik dan intelektual gitu ya. Karena problem bangsa ini adalah problem yang tidak melihat masalah pada sarafnya gitu ya.
Sehingga memang program-program itu miskin ide gitu ya. Miskin ide itu ya apa sih gagasan di balik itu. Misalnya kenapa sekarang ini terjadi kemacetan gitu ya. Itu kan karena dulu bangsa kita ini beda dengan Singapura. Ketika kita ada boom oil, maka yang dibangun itu adalah jalan tol gitu kan. Jalan tol itu kan kepentingan mobil pribadi ya kan. Kalau iya benar ya. Beda dengan di Amerika, terutama di Singapura. Singapura itu kan hampir sama membangunnya. Ketika tahun 70-an mereka banyak duit, yang dibangun itu adalah angkutan publik. Kita itu enggak melakukan hingga hari ini, bahkan hemat saya terlalu besar untuk pembangunan jalan tol itu. Yang itu hanya menguntungkan elit-elit tertentu ya. Sehingga memang kita macet di mana-mana, polusi di mana-mana gitu ya. Meskipun juga ada mental apa namanya feodal. Jadi membangun bangsa itu tidak cukup dengan apa rajin bekerja saja, tetapi juga harus memiliki kapasitas intelektual, termasuk kapasitas fisik gitu ya. Kalau sakit-sakitan, makanya Gus Dur dulu sebenarnya itu adalah jadi presiden itu apa namanya sebuah penyimpangan itu ya sebenarnya secara kuantitatif sekalipun karena matanya kan udah sakit nggak bisa ngelihat kan. Nah tetapi saya kira kan sudah terjadi dan itu yang apa-apa mungkin takdir baiknya beliau gitu kan. Nah tetapi apa secara umum kan nggak boleh sakit jadi ini itu ya. Bahkan kalau dulu itu harus punya ilmu kemampuan kanuragan, ilmu kemampuan apa namanya bela diri secara fisik itu bagus. Tetapi yang kedua itu ada Al-Amin itu ya. Bukan Al-Amin itu adalah sekarang pasangan nomor satu ya, bukan. Al-Amin maksudnya adalah yang terpercaya gitu ya. Makanya Nabi itu sebelum jadi Rasul, Nabi juga umurnya tuh 40 jadi Rasul gitu ya. Umur 35 itu sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi beda. Kalau jujur itu yang kita sebutkan etika pertama ini adalah seorang yang apa namanya antara perkataan dengan hatinya itu sama. Kalau Al-Amin lebih tinggi lagi antara hati, perkataan dan perbuatannya sama. Itu yang kita sebut sebagai orang yang akuntabel, orang yang bisa dipercaya gitu ya. Kenapa? Karena tadi itu apa namanya tidak ada perbedaan antara di ruang publik dengan di ruang pribadi, antara dalam hatinya dengan kata-katanya, termasuk kata-katanya dengan perbuatannya itu konsisten semua. Gitu. Itulah yang kita sebut apa namanya Al-Amin. Nah, saya kira problem kita ini ya kalau kita mau menyebut etika politik itu yang belum sepenuhnya dilaksanakan adalah di dua hal ini. Tentu saja masih banyak lagi yang lain. Kalau sekarang ini misalnya apa namanya ketika kita bicara keadilan politik ya apa namanya walau bagaimanapun kita ini masih problematis tuh ya. Meskipun secara undang-undang dan keislaman, misalnya non-muslim tidak dilarang jadi pemimpin, tapi kan di kalangan muslim tertentu itu ya, ada yang menolak kepemimpinan non-muslim. Padahal etika politik pada masa dahulu saja, seperti tercantum misalnya di dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Mawardi pada periode klasik Islam, gitu ya. Yang dilarang itu non muslim hanya jadi kepala negara gitu ya. Yang dilarang itu nggak ada larangan untuk di luar kepala negara sebenarnya. Itu sudah menjadi praktek politik dari sejak masa Abbasiyah itu ya. Abbasiyah itu apa namanya apa wazir atau perdana menterinya, kepala pemerintahannya itu banyak kaum Barmak yang Buddha gitu ya. Apalagi kalau menteri apa namanya pendidikan, menteri apa namanya riset dan teknologinya gitu ya itu non muslim, diantaranya Hunen bin Ishak yang Kristiani. Nah demikian juga dengan apa namanya Yahudi. Yahudi itu banyak bergerak di dalam bidang keuangan gitu ya dulu itu. Apalagi Islam di Spanyol yang didirikan oleh tiga agama dari awal itu ya, yaitu makanya di dalam sejarah Yahudi sejarah pemikiran Yahudi itu mengalami apa namanya ini mohon maaf di rumah saya lagi ada tukang jadi agak orang orang Yahudi itu
apa namanya, sejarah pemikiran dan teologinya mengalami keemasan malah ketika mereka di bawah penguasa Islam, yaitu Islam di Spanyol gitu ya. Nah, yang saya kira di bagian ini harus akan dirujuk. Karena itulah beberapa kalangan yang diantaranya yang nggak usah kita tutupi lah, kalangan Islam 212 itu ya, gerakan 2 Desember itu ya, yang sekarang terus alumni 212 2 itu Desember. apa namanya terus berlanjut kan. Nah, sebenarnya memang ada surat Al-Maidah gitu ya, yang misalnya 51 itu ya, yang menurut sebagiannya itu pun ya melarang non muslim sebagai pemimpin, ya kan. Tetapi sebagiannya kan menolak. Gus Dur itu misalnya menolak karena yang dipakai itu aulia bukan umaro gitu ya. Aulia itu adalah yang apa namanya dimuliakan, termasuk misalnya teman dekat dan lain-lain. Jadi umum saja sebenarnya, bukan persoalan jadi pemimpin. Jadi sifatnya umum gitu ya. Nah, tetapi ayat yang tadi andaikan ditafsirkan sebagai larangan menjadi pemimpin publik pun sebenarnya harus ditafsirkan oleh surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 8 gitu ya. Yang di dalam surat itu disebutkan kalau non muslimnya baik, ya baik itu maksudnya adalah tidak memerangi kita gitu ya, dan tidak mengusir kita kaum muslimin gitu ya. Karena dulu itu ayat itu kan turun pada periode Nabi, di mana Nabi itu hampir berapa tahun ya, 6 tahun itu periode peperangan melulu ketika di Madinah, memimpin menjadi kepala negara sekaligus sebagai rasul gitu ya. Karena itulah maka larangan itu sebagaimana disebut Yusuf Qaradawi gitu ya, termasuk di dalamnya adalah Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi bilang kita memberikan hasil zakat, hasil apa namanya, wakaf kepada non muslim saja boleh. Imam An-Nawawi itu dari kalangan Imam Asy-Syafi'i, Syafi'iyah itu ya. Mazhab yang berkembang di Indonesia itu ya. Jadi memberikan hasil wakaf aja boleh. Memberikan zakat fitrah saja kata Imam Hanafi pada non muslim yang fakir miskin boleh gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah menjadikan pemimpin publik, tetapi bukan sebagai kepala negara itu saja. Ininya, kepala negara pun itu masih diperdebatkan. Jadi itu saya kira apa namanya wilayah kedua. Wilayah ketiga itu saya kira ya, kita ini kalau ngikuti negara kesejahteraan di Eropa itu ya, etika politik kita masih jauh ya dia. Saya kira di Eropa itu rata-rata untuk subsidi saja itu 20% dari anggaran negara. Kita ini katanya subsidi-subsidi berbagai itu hanya baru 5% saja gitu ya. Makanya bagi yang tahu ini ya, pemerintahan saat ini terlalu membanggakan, hemat saya kita masih jauh gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicara keadilan ekonomi ya. Menurut Indef itu di Dinda Manhuri itu ya, peneliti senior Indef, 88% kekayaan Indonesia itu dipegang oleh 40% itu ya, yang kita sebut kaum naga, 9 naga terutama itu ya. Nah, meskipun ada data yang lain menyebut hanya 82%. Jadi kita ini yang orang asli pribumi misalnya, bukan saya tidak setuju ya, tidak suka dengan non pribumi, tetapi bahwa kita ini bangsa harus terdiri dari berbagai bangsa. Tapi kalau dilihat dari sisi keadilan ekonomi itu sedih gitu ya, karena kita ini apa namanya bangsa mayoritas di Indonesia itu ya. Dalam hal ini berarti mayoritasnya Muslim ya, karena kan 87%-nya Muslim. Itu hanya punya kekayaan negara itu hanya berapa? Kalau 88 berarti hanya 11% atau 12%. Kalau 82 ya itu hanya 12%. Itu pun lebih banyaknya kan ada penguasa, ada yang kaya seperti JK, Hairul Tanjung ya kan. Jadi ini memang problematik dilihat dari sisi keadilan ekonomi gitu ya, yang harusnya itu ditegakkan. Tapi kita ini masih jauh gitu ya. Nah, termasuk misalnya pendapatan per kapita kita ini masih jauh banget ya dari Singapura sekalipun tetangga kita, apalagi dengan Jepang. Meskipun itu saya sedih ya, kalau kita bicara etika Islam itu, ada sebuah riset Pak Rahman ya. Riset Iya, itu iya. membandingkan etika Islam dengan praktek
praktek politik. Katanya ternyata ketika diukur dengan etika sosial Islam ya, negara yang paling Islami itu adalah negara-negara Barat, terutama di Eropa Barat ya, sama Eropa Utara itu ya. Itu kan menyedihkan itu kan. Kenapa? Karena sebagaimana kata Abduh itu ya, demikian juga Sakib Arselan. Saya menemukan banyak Islam di Eropa, termasuk Prancis ya, tetapi tidak menemukan banyak kaum muslimin gitu katanya. Tetapi saya di negara timur, di Arab dan lain-lain banyak menemukan muslim, tapi susah menemukan Islam secara sosial gitu ya. Nah, ini saya kira ininya di antaranya kalau kita bicara kebersihan aja saya sering ledekin ya. Kalau pakai ukuran masuk surga karena kebersihan itu ya. Jangan-jangan umat Islam paling akhir masuk surganya itu ya. Kalau kita mau pakai ukuran itu, tapi kan ukuran masuk surga bagusnya bukan karena kebersihan, padahal dari awal jelas itu kebersihan itu sebagian dari iman kan. Iya kan. Jadi di sini memang ada faktor-faktor sosial. Kita ini pendapatan ekonominya aja berapa itu? Hanya $4.600 ya kan per individu itu per kapita itu ya. Padahal Singapura itu berapa ya? Eh, apa lupa saya apa 96 apa 67 6.600 jadi ujungnya saja kita udah ketinggalan apalagi 90 apa 70-nya atau 60-nya ya gitu ya saya kira ini ya. Jadi kita ini problematik dilihat dari sisi apa namanya etika sosial politik. Meskipun begitu, tetap saja ya kalau di dalam Islam itu kita nggak boleh memberontak. Terutama perspektif Sunni. Kalau Syiah lain lagi. Sunni itu menyebut bahwa hanya pemerintahan yang melarang sholat saja itu ya. Atau pemerintahan yang nggak sholat yang boleh kita mengangkat senjata. Di luar itu nggak boleh. Termasuk misalnya tidak berlakunya keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan politik, keadilan kesehatan, keadilan pendidikan gitu ya. Nah ini memang yang ya tidak perlu. Kenapa? Karena di dalam Sunni itu pakai kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih namanya. Jadi apa namanya itu kaidahnya apa namanya menolak kerusakan seperti banyaknya apa namanya orang yang apa namanya mati karena terjadi pemberontakan gitu ya. Itu harus dihindari ketimbang mengejar itu ya. Misalnya apa itu keadilan gitu ya misalnya dan lain-lain. Nah yang lebih sedih lagi yang menurut saya memang sekarang saja itu ya apa ya kalau kita mau jujur pakai ukuran etika politik ya kita ini kan indeks demokrasinya juga rendah walaupun kemarin ditolak ya oleh salah satu capres itu ya. Misalnya ya, yang kalau kita mau bicara demokrasi, demokrasi itu kan harus ada check and balance, nggak boleh nggak ada oposisi. Ini oposisi kita kan habis hanya satu itu ya, iya kan? Hanya satu apa itu? Kemarin PKS saja ya. Ini ya, itu kan sebenarnya demokrasi yang kurang sehat. Makanya wajar kalau turun. Demokrasi kita juga apa namanya ya memang kalau kita mau bicara kebebasan itu ya belakangan itu rata-rata para aktivis takut dikriminalkan gitu ya saya kira dan kasus yang paling nampak itu saya pernah tanya Pak Rocky gimana Bang gimana Bang karena saya hampir seangkatan dengan Rocky itu suatu kali ya pernah nanya waduh repot keren katanya karena baru keluar rumah aja udah diuntitin katanya gitu ya. Yang kayak gitu kan nggak bisa itu ya ditangkap oleh beberapa orang apalagi dia kemarin dikriminalkan meskipun dicabut lagi ketika Jokowi dengan PDIP itu sekarang kan sedang berpisah gara-gara pencapresan ini kan. Jadi ini memang repot termasuk misalnya imparsialitas ya. Imparsialitas itu presiden kan harusnya nggak memihak gitu ya. Tapi saya kira kasus yang baru ini kan repot itu kan jelas itu ya ada keberpihakan dari apa nama Jokowi meskipun Jokowi menolak gitu ya. Ya ini sudah 44 kayaknya 1 menit atau ini lagi satu lagi misalnya Ya, kalau kita bicara etika keadilan pendidikan itu ya etika keadilan pendidikan kita itu kan masih rendah coba misalnya yang kuliah di kita itu dari rakyat kita itu hanya 12% Pak Rahman jadi alumni kita 12%. 12% yang baru bisa kuliah itu ya beda misalnya dengan Korea makanya kita jauh banget malah dulu startnya
Sama, sama Singapura, Korea itu kan setaranya sama dengan Ya, kita. tahun Bahkan 60-an. Tahun iya, 60-an. mereka itu 1960-an kita itu masih sama. oh iya, bahkan mereka itu sempat belajar apa swasembada pangan ke kita itu ya. Tapi kenapa Korea Selatan itu jauh? Karena itu yang saya kira kita ini tidak melakukan banyak investasi di dalam bidang pendidikan. Ya, meskipun memang sekarang ini sudah mulai ini, tapi kan 20% itu anggaran untuk seluruhnya termasuk penggajian. Harusnya kan tidak dihitung gitu kan. Nah, jadi yang kuliah itu di Korea itu berapa tuh? 80 apa 90 itu ya? Atau 70 lupa saya persisnya tuh. Kalau di ini kan 60-an. Di mana itu di Belanda. Kita ini nah 12% saja yang bisa kuliah itu kan. Ya gimana kita mau maju? Padahal kan jauh-jauh hari di dalam Islam itu kalau pengen sebuah negara maju, kuncinya kan di ilmu, di pendidikan. Gimana kita menguasai sains dan teknologi kalau hanya 12% yang kuliah? Itu pun banyaknya disediain oleh apa nama perguruan tinggi swasta gitu ya. Kan harusnya kan tidak seperti itu. Kekayaan negara itu harusnya kan diinvestasikan apa namanya untuk hal-hal yang kayak ilmu pengetahuan. Kan teksnya surah Al-Mujadalah itu terkenal sekali tuh. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadi kalau kita ingin maju itu sebagai sebuah bangsa berdasarkan etika Islam, itu yang satu itu adalah apa namanya? Yang kedua sebenarnya yang kedua itu adalah harus punya sains dan teknologi. Baru diangkatkan derajatnya. Tapi sebelum sains dan teknologi harus punya etika dulu gitu ya. Itu yang disebut keimanan atau etika, adab, integritas yang pertama sebelum ilmu pengetahuan. Karena kan gini, kalau orang yang berilmu nggak punya integritas, akan merusak dirinya, akan merusak keluarganya, akan merusak masyarakat di kampungnya, akan merusak bangsa dan negara, dan akan merusak organisasinya. Gitu. Itu kata Peter F. Drucker. Saya kira itu orang ahli manajemen dari Amerika. Itu ya. Sebagai pengantar, cukup dulu kali Pak Rahman. Nanti kita Iya, lanjutkan ke dalam apa namanya dialog sebagaimana tadi di awal saya tanyakan pembagian waktunya itu. Saya kira itu sebagai pengantar. Makasih Pak Rahman. Silahkan kita iya. dialog tadi. Saya jadi tertarik tadi ya. Pertama dari istilah tadi kan kita mulai. Kita ini negara yang Indonesia ya. Dalam nyanyian Coast Plus itu loh ya. Ya, tongkat kayu Dan batu dilempar. pun jadi tanaman ya. Tanam. Jadi ketika situasi dimanjakan, kita itu tidak ada upaya sepertinya. Bayangkan kalau kami yang saya sendiri ya sekarang ini lagi di Amerika Serikat. Nah itu kalau lah sekarang ini keluar nggak pakai baju yang benar, ya membeku. Betul. Balik lagi juga masalah karena kita itu di negara yang begitu nikmat, ya. Tidak ada suhu yang membuat kita mati kedinginan, tidak ada suhu yang kita mati kepanasan. Betul. Semuanya sedang-sedang aja ya. Sedang-sedang saja, semuanya gampang-gampang saja. Akhirnya ya ternyata situasi itu tidak memberikan pelajaran yang bagus ke apa, serba 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 tersedia, serba tersedia. Nah ini kan kebetulan balik ya pada kita itu kan pendidik ya, pendidik guru ya, guru dosen ada ustadz ya. Jadi kita mengangkatnya tolabul ilmi ya, waridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Iya kan? Hafal hadisnya Pak Rahman ya. Dari teori itu menang terus. Kalau dari teori menang terus. Ternyata tadi dalam praktek cuma 12% yang bisa mampu kuliah. Ini dari mana? Mau mengikuti ayat itu saja sudah nggak pas. Bagaimana kita itu mau membaca saja suka, membaca saja suka. Saya sudah punya bukti-bukti Pak bahwa jumlah membaca mulai kecil itu kalau kita tata jumlah membaca kita rintis mulai PAUD pendidikan anak usia dini.
kalau kita orang tua, masyarakat, pemerintah menanamkan jiwa membaca itu sejak kecil. Jadi semacam harus ada reward, semacam pujian, semacam penghargaan. Makin banyak membaca, makin bagus. Makin banyak membaca, Pak. Dan saya punya bukti-bukti yang sangat akurat. Bukti-bukti sangat akurat ketika anak saya umur 8 tahun ke 9 tahun, itu dalam libur 10 hari dibaca 254 buku. Libur 10 hari dibaca 254 buku, disimpulkan dan dilaporkan ke gurunya. Ini setelah saya pelajari, terus saya predik, wah, ini baru umur 9 tahun ini. Baru umur 9 tahun. Dan ternyata memang korelasinya positif. Jadi tadi apa Korelasinya umur positif. 9 tahun berapa, Pak? Ini saya lagi sambil 254 buku. Itu SMP itu ya? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun, 250 buku. Satu tahun itu ya? 254 buku dalam 10 hari. Masya Dalam Allah. 10 hari. Dan itu kan sebetulnya kemana ini? Prestasi ini bisa, ternyata memang ada korelasi positif. Korelasi positif. Jadi pencapaian itu luar biasa sampai di Indonesia juga jadi bagus, sampai di SMP-nya bagus, SMA-nya bagus, perguruan tingginya bagus, terus sering ke luar negeri sudah. Akhirnya ya sukses lah, jadi dosen itu sukses. Nah, inilah sebetulnya balik lagi kan, ternyata Iqra. Ya, kalau menurut Prof. Iqra itu kan sudah ayat. Pertama yang turun. Jadi kita ini kurang apanya sih? Umat Islam kurang apanya? Kalau tadi itu sebetulnya kita tidurkan jangan. Tapi bagi umat Islam yang katanya 87% tadi. Sudah dibilang Iqra, ternyata jumlah bacanya nggak banyak-banyak juga. Buktinya nggak banyak, nggak prestasi. Nggak prestasi. Makin banyak membaca, itu prestasinya makin tinggi. Pengetahuannya makin toleran. Jadi ada ketika mencari suatu teman komunikasi itu nyambung. Banyak saudara-saudara kita yang diajak ngomong nggak nyambung. Ini kan sebetulnya suatu hal yang dari segi pendidikan tadi ya. Tadi saya juga tertarik dengan uraian apa uh, data korupsi tadi. Korupsi tuh ini sekian persen dari penduduk apa kita ini yang katakanlah sekian persen ya tidak membicarakan, kan memang dari tadi yang dibicarakan ekonomi kita ketimpangannya terlalu parah gitu. Terlalu parah gitu. Yang kaya Jadi makin kaya, yang miskin makin miskin. ya ini kan apa kebetulan nggak tahu nanti presiden kita itu siapa, apakah sampai memikirkan sampai ke sana ya, ketimpangan ekonomi. Sebab ini kalau nggak diatasi kan sebetulnya kita akan konyol sendiri ya. Konyol sendiri. Kita ini sebagai bangsa nomor 4 dari jumlah ya, dari kuantitas, dari kuantitas nomor 1 India, ya, nomor 2 Cina malah sekarang ya, bukan Cina nomor 1 sekarang sudah disalip India. Kalau di Cina dulu ada pembatasan Anak. anak hanya 1. Sekarang ini 3 Pak. Tidak lagi dibatasi ya. Karena Cina sekarang menghadapi kesulitan mengenai tenaga kerja. Kekurangan manusia. Betul, betul, Kekurangan betul. tenaga skill. Bagaimana ini bisa? Akhirnya untuk memberikan support, anak dapat bonus. Jadi kalau punya 2 anak bonusnya, Dapat sekarang punya subsidi 3 anak. subsidi anak ya. Iya. Jadi kalau punya 3 anak bonusnya makin tinggi. Untuk tiap tahunnya itu lumayan besar. Jadi itu kebalikan ya, kebalikan. Jadi ini kita
lumayan juga sebetulnya bagus. Kita dulu ada keluarga berencana kan, itu juga ngerem berhasil, termasuk berhasil Indonesia dan tidak separah India ya. India yang tanpa batas akhirnya ya kebablasan ya. Walaupun orang India itu kalau secara kalau sekolah apa ya semangatnya jadi tinggi juga, semangatnya tinggi juga. Orang Semangat Indonesia itu kan migrasinya juga tinggi ya. Kayak iya orang Islam India cukup banyak di Amerika itu. iya. Jadi orang India yang di Amerika ini memegang CEO juga. Jadi Hmm. jadi bos-bos orang-orang pintarnya banyak yang dari India. Nah, sebaliknya orang Indonesia yang ada di Amerika bukan sembarangan juga. Kebanyakan banyak yang berhasil, Pak. Banyak yang berhasil juga orang-orang Indonesia ini. Nah, tapi saya juga sedih juga melihat bangsa kita ini tanda kutip nomor 4 ya setelah India, Cina, Amerika Serikat kan terus Indonesia nomor 4-nya. Betul, betul. Amerika Serikat itu 337 juta atau 340 juta. Meski Indonesia itu secara demokrasi sih kita ketiga, Cinanya kalah kan. ya, ya secara demokrasinya kita lebih bagus ya. Tapi itulah ya apa kita segi positif dan negatifnya. Profesor Sukon itulah segala saya komen saya ya. Di satu sisi ya, kalau Bapak mau menyimpulkan satu dua kalimat dan nanti pasti pasti akan kita sambut dengan topik-topik berikutnya yang sudah menunggu. Memang saat ini lagi ditunggu masyarakat. Bagaimana pada tanggal 14 Februari nanti kita dapat memilih pemimpin yang baik, wakil rakyat yang baik. Ya, dengan ini pedoman ini Jawa ini pedoman yang bagus, pedoman yang berdasarkan landasan akademik. Ya. Dan kalau dilihat dari tinjau apa, ada landasan hukum agamanya juga, landasan akademiknya juga ada, contoh-contoh implementasi kesuksesan masa lalu juga ada. Tadi Bapak kan sudah menyampaikan itu bahwa dulu zaman zaman pada waktu Islam awal, Islam awal itu sampai-sampai perdana menterinya Non Muslim. diserahkan kepada walaupun beda agama boleh Kayak sama India ahlinya, sekarang kan. Iya. ahlinya. Nah, sekarang ini gimana kita ini? Nah, ini silakan Prof disimpulkan tadi. Oke, ini jam 10. Tadi kita mulai jam 10 lewat 10 ya, 10 menitan lagi atau Ya, maksimal 15 menit lagi ya, Pak ya. ya, ya, ya. Pertama, apa namanya? Kita ini memang dimanjakan alam gitu ya. Karena itulah saya sering bilang sebenarnya takdir Tuhan itu tidak ada yang buruk gitu ya. Nah, misalnya ketika kita dikasih limpahan alam, itu dalam beberapa bagian mengandung keburukan bahkan sebaliknya. Nah, sebaliknya misalnya apa namanya terserah apa di luar ya bukan terserah di luar kita memandang Yahudi yang Zionis itu melakukan banyak kezaliman terhadap orang Arab. Dilihat dari sisi pengelolaan negara dia baik kan karena dia banyak makanya sering diledekin. Kenapa negara kita nggak pernah maju? Karena kita nggak punya tantangan eksternal gitu ya. Kalau negara-negara yang ketakutan itu ya umumnya itu maju. Misalnya Korea ada musuh Korea Utara gitu ya. Nah, apa namanya Zionis itu ya Israel itu kan punya musuh itu ya. Karena itulah kan perusahaan yang berkembang di Indonesia juga cukup banyak itu kan. Nah, makanya ketika di sekarang ini diboikot itu kan ternyata kan besar. Nah, maka saya jadi ingat terhadap suku yang dominan di Jakarta, suku Betawi, dengan misalnya ketika saya ngobrol dengan orang-orang Aceh. Jadi apa? Nah, kenapa misalnya suku pribumi di Jakarta itu kurang begitu maju ketimbang suku pendatang gitu ya. Karena itulah kalau di hari Lebaran Jakarta sepi. Karena sebenarnya orang Jakarta itu orang-orang dari kampung-kampung gitu ya. Gitu saya kira ini. Nah, kenapa orang Betawi ini? Karena dimanjakan oleh alam persoalannya sebenarnya. Karena di Betawi itu misalnya punya tanah katakanlah apa namanya 12 meter ya kan persegi saja itu ya. 6 meter jadiin kamar sendiri gitu. 6 meter dijadiin kontrakan. Nggak kerja pun dapat hidup gitu ya.
Iya kan? Setiap bulan ada pendapatan. Nah, karena itulah wajar kalau di dalam Sidul anak Betawi itu Benyamin kan marah-marah. Dul, kenapa kamu pergi nyari rezeki keluar? Orang dari luar buat sumpek Jakarta aja. Kali-kali ya kamu jadi gubernur kan ya. Di Sidul anak Betawi yang pemerannya Rano Karno sama Benyamin itu kan. Jadi apa namanya? Karena itulah harusnya memang apa namanya anugerah yang Allah berikan itu menjadi basis untuk bersyukur. Karena itulah saya ingat cerpennya siapa itu ya siapa namanya itu Nafis itu ya. Jadi itu disebut robohnya surau kami. Orang Indonesia itu yang rajin ibadah, hafal sebagian ayat-ayat Quran gitu ya. Kerjaannya ibadah di masjid dimasukkan semua ke dalam neraka itu ya. Lalu mereka mengirim utusan untuk memprotes Allah gitu kan. Kalian dari mana tuh? Itu kami dari orang-orang Indonesia. Ya Allah, kami ini kan orang taat kepadamu katanya itu ya. Sebagian ayat-ayatmu kami hafal gitu ya. Semua perintahmu aku lakukan. Kerjaan kami bahkan lebih banyak di masjid itu katanya. Oh iya ya, kalian orang Indonesia itu ya katanya. Ya memang sih kalian taat kepadaku, rajin ibadah. Cuma kan itu sengaja karena kalian senang karena ngeluarin keringat. Aku berikan sebagian surga yang aku berikan untukmu itu ya. Sebilah surga saja. Engkau nggak syukuri, malah engkau dibiarkan diambil orang lain pula katanya itu. Udah masukin ke neraka lagi katanya. Itu robohnya suruh kami itu ya. Jadi di sini problem etos kerja dan lain-lain sebenarnya kritik apa namanya ya Islam sosiologis itu ya. Jadi disinilah yang memang kalau menurut siapa namanya Durkheim, manusia itu lebih banyak ditentukan kan oleh lingkungan sosial, termasuk geografi, alam dan lain-lain. Meskipun menurut Weber yang menentukan manusia itu adalah ini apa namanya mentalnya, baik akal maupun hatinya. Itu mungkin yang pertama komentar saya. Komentar kedua itu iptek itu kita makin memang ya memang kita masih baru berapa itu ya 18 kalau di kalangan pemudanya yang bisa kuliah. Kalau ukuran bangsa Indonesia secara keseluruhan itu tadi kan 12% yang bisa kuliah. Nah, itulah yang saya bilangin, kita ini Qurannya bilang apa, masyarakatnya bilang apa itu ya. Memang sih tadi itu kalau kita menggunakan teori Durkheim ya, kita kan ada banyak keterbatasan anggaran gitu ya. Jadi makanya di luar ini ya saya kira di luar bukan berarti saya mendukung salah satu pasangan, tapi pengalaman Anies memimpin di mana dia kan menambah apa yang disebut dengan kartu Jakarta apa itu ya apa yang disebut kartu pinter itu ditambah dengan KJMU kartu Jakarta apa itu ya mahasiswa unggul apa salah sehingga memang jumlah mahasiswa tuh jauh tuh berlipat-lipat kalau nggak salah naiknya itu apa namanya 600%-an lebih gitu ya. Ya, saya kira itu yang memang harusnya dikembangkan gitu ya. Memang sih akan mengurangi yang lain, tapi kan harus menjadi prioritas apa namanya investasi gitu ya. Karena memang ayatnya aja tadi jelas tuh ya. Saya kira ini ya, meskipun memang kalau di dalam Islam kualitas pikir harus diimbangi kualitas zikir gitu ya. Tapi kita ini terlalu banyak masjid lumayan kualitas zikir, tapi lembaga pendidikan yang ini belum banyak. Gitu. Yang kedua, yang ketiga itu soal baca ya. Ya memang gini ya, saya sering mengkampanyekan Pak Rahman itu ya di kalangan mahasiswa itu ya. Saya bilangin kunci sukses studi terutama di ilmu sosial dan ilmu budaya itu ada tiga saya bilangin. Pertama apa? Banyak baca. Kedua apa? Banyak baca. Ketiga apa? Banyak baca gitu ya. Sebenarnya hanya satu berarti. Karena itu memang ini, saya kadang-kadang malu ya. Saya bilangin kita ini sebagai umat Islam itu tidak ada wahyu di dunia yang perintah pertamanya membaca kecuali Islam gitu ya. Tetapi tidak ada umat yang membiarkan wahyu pertamanya itu dibiarkan begitu saja tidak digubris itu ya. Itu umat Islam gitu ya. Makanya kadang-kadang ada di Jakarta itu ada JIS, Jakarta International School. Saya bilang lihat itu kalau anak-anak kecil itu sudah tradisi membacanya kuat. Kita ini apalagi sekarang dengan banyaknya handphone itu ya.
Kadang-kadang ada mahasiswa yang menganggap membaca buku itu jadul katanya gitu. Itu kan repot. Padahal di beberapa negara maju kan tetap tuh ya. Saya juga ini pernah dapat informasi yang seorang teman itu dari mana ini? Dari Belanda ya. Ya, dia bilang ketika dia mau lulus SMA itu harus mempresentasikan 10 buku gitu ya. Dan itu memang harus beneran berapa novel, berapa buku ilmiah, berapa itu ya. Harus dipresentasikan di hadapan gurunya. Dan baru lulus itu kalau bener itu ya yang 10 buku itu bener isinya begitu dan lain-lain gitu ya. Kan kalau hanya baca aja enggak, yang susah itu baca mempresentasikan hasilnya aja. Nah, saya bilang ini Iya. benar kata Muhammad Abdu yang tadi saya sebutkan ya. Gitu saya kira ya ini karena memang jendela ilmu pengetahuan itu adalah dibaca itu ya. Lalu yang juga ini adalah hemat saya apa namanya tadi ya yang korupsi itu ya. Ini kalau kita bicara IPK ya IPK kita ini kadang-kadang sedih itu ya IPK itu indeks apa namanya persepsi korupsi kita ini tahun 2004-an sekitar 2 nilainya. Untuk nyampe ke 10 jauh amat ya Pak ini. Sekarang itu nilainya 3,7 apa 3, ini sekitar 4 aja belum nyampe. Boro-boro 5 dan 6 itu ya. Kan memalukan itu ya. Saya kira itu ya. Makanya kalau di kalangan akademisi memang ya capaian-capaian pemerintah sekarang memang agak problematis itu ya. Meskipun ini memang ya kerja bersama dari periode Orde Baru hingga periode bahwa sekarang ini lebih baik dari 2 menjadi 3,7 iya memang cuma kan kalau nilai yang rapot mau lulus kan minimal kan 6 itu ya atau 5,6 jauh banget kan ke angka Jadi itu. jauh darian untuk jauh dikatakan lulus kan gitu. Iya untuk lulus apalagi kalau mau nilainya 7 atau 8 gitu ya. Saya kira dan kita ini ya memang nah termasuk di dalamnya ini ketimpangan ekonomi itu ya. Saya lihat sih kuncinya karena kita terlalu banyak korupsi itu ya. Kalau semuanya dikelola dengan baik, dengan akuntabel, dengan nasionalistis ya, semuanya untuk kepentingan bangsa, saya yakin ya sebenarnya kita akan apa namanya bergeser itu ya. Persoalannya yang memimpin kita ini elit-elit yang terlalu seneng duit ya. Dan saya lihat kalau pada periode Islam itu orang macam Umar bin Khattab itu kan yang membuat negara mengalami welfare state kan pada periode Umar bin Khattab. Beliau itu hanya ngambil uang negara untuk bagian baju aja katanya badannya kan agak gedean. Itu bagian anaknya yang diambil. Dia ngambil sebagaimana gaji umumnya orang ya. Makanya kan hidupnya sederhana. Tidur siang aja di bawah pohon kurma. Makanya ketika datang utusan dari Najran itu ya kaum Nasrani dari Najran dia bilang bilangnya apa itu ya apa namanya adil tak pak aminta fanimta katanya karena engkau berbuat adil di hadapan masyarakat karena tidak punya kepentingan dia itu hanya kepentingan akhirat sama masyarakat aja rakyat gitu kan maka engkau karena adil engkau merasa aman. Karena kalau nggak merasa aman, kalau sekarang misalnya mana ada pimpinan nggak punya pengawal yang kuat, gitu ya. Engkau merasa aman karena engkau merasa aman tidur di bawah pohon korma pun tanpa ada pengawal ya ya tenang-tenang aja dan tidur gitu ya. Itu saya kira ini kan bahkan kalau Umar bin Abdul Aziz itu ya suatu kali anaknya datang gitu ya lalu kemudian kamu datang ke sini urusan rumah apa urusan negara katanya urusan rumah pak katanya ya udah kita matiin ya lampunya ini lampu punya negara itu ya karena kamu datang ke sini untuk urusan rumah ya nggak saya pakai itu ya artinya kalau ada orang macam Umar bin Khattab minimal kayak Muhammad Hatta itu ya Muhammad Hatta itu konon kabarnya dia pengen punya sepatu beli itu ya tapi uangnya nggak cukup melulu sampai meninggalnya. Makanya iklan sepatu beli itu ada di lemarinya sampai meninggalnya itu ya. Karena hidupnya kan memang sederhana gitu ya. Iya. Tidak senang pada keagungan material gitu ya. Ya memang sih kita nggak boleh miskin ya. Karena dalam Islam itu jadi orang kaya lebih baik. Tapi kaya bukan berarti kaya banget. Ya, menengah aja. Kenapa? Karena rukun Islam di dalam Islam itu kan ada zakat dan haji ya kan
Nggak mungkin Iya, kita bisa zakat dan haji itu ya. Di rukun Islam kalau nggak kaya gitu ya. Meskipun jadi orang miskin juga baik. Masuk surganya lebih cepat karena hisabnya kan diperhitungkan amalnya sebentar. Apa yang mau diperhitungkan duitnya juga nggak ada gitu kan. Saya kira itu ya sebagai iya, apa namanya tanggapan masih banyak isu yang memang iya. mungkin belum saya ini. Tapi saya kira nanti di podcast-podcast ke depan insya Allah kita sambung lagi itu ya nanti ya. Eh, Terima kasih Profesor Dr. Sukon Kamil. Hari Sama-sama, ini sama-sama Pak ya, Rahmat. ini kita berbangga sekali mendapatkan petuah-petuah, wejangan-wejangan, terutama di dalam berhari-hari politik yang sekarang ini. Semoga negara kita akan tetap jaya. Semoga kita Amin. tidak Amin. akan memberikan sesuatu yang penting yang kita bersatu, bersatu kita teguh, bercerai kita baru. Saya kira cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Iya, mari.